Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ceritanya semalam itu saya buka Twitter, terus lihat tweetnya Om Taylor Otwell ya, si kreator Laravel, dan dia rilis satu package baru nih. Nah, ini juga tentang authentication ya. Jadi kalau nanti kawan-kawan itu ngerasa Jetstream itu terlalu overkill gitu, mungkin bisa gunain si Laravel Breeze ini atau package terbaru. Dan dia sempat mention ada satu package juga yang masih on progress, jadi bakal rilis. Kita tunggu. Jadi kita ceritanya ini akan nyobain si Laravel Breeze itu kayak gimana. Jadi kalau secara singkat dibaca, dia itu adalah authentication system atau starting point yang dimana dia ngasih sebuah eh, sistem autentikasi atau ya scaffolding ya untuk aplikasi kita, tapi nggak sekompleks yang diberikan oleh Laravel Jetstream. Nah, mungkin ini yang kemarin sempat protes kalau Jetstream itu ini itu, padahal sebenarnya kalau menurut saya Jetstream itu bagus loh, maksudnya enak banget untuk dipakai dan hampir semua fitur itu kepake gitu lah. Maksudnya emang apa ya, enak. Terus kemudian dia juga ada banyak komponen dari Livewire yang bisa kita reuse. Nah, mungkin kalau itu emang nggak cocok dengan selera kawan-kawan, nah ini adalah alternatifnya ya. Jadi dia pakai Blade dan Tailwind. Nah, kalau Bootstrap mungkin masih bisa pakai Laravel UI aja ya. Jadi silakan gunakan alternatif yang tersedia di ekosistem Laravel. Jadi jangan terlalu musingin tentang Jetstream atau apapun ya. Jadi Laravel UI masih bisa digunakan kalau emang kawan-kawan adalah fansnya si Bootstrap. Nah, nggak lama aja langsung kita tes ya. Jadi kita coba aja bagaimana sih si Laravel Breeze ini. Oke, saya bakal pindah dulu ke learning ya. Oke, ini folder proyek saya. Oke, di sini saya akan bikin satu aplikasi baru. Oke, di sini kita beri nama Laravel Breeze saja. Oke, Laravel New Breeze. Oke, nama proyeknya kita kasih Breeze. Oke, di sini kita akan tunggu untuk instalasinya. Nah, setelah itu kita tinggal require aja sih si Laravel Breeze ini ya. Kemudian setelah install Laravel Breeze, kita bisa jalankan Artisan Breeze install ini. Nggak ada dokumentasi yang lebih jauh, hanya sebatas ini. Sepertinya masih seperti ini aja untuk si Laravel Breeze ini. Oh ya, ini dia sudah datang dengan testingnya ya kalau nggak salah. Di sini nggak ada tapi di tweetnya. Cuma sempat lihat bahwa ini sudah ada testingnya juga. Oke, kita lihat instalasinya. Oke, dan instalasinya selesai. Kemudian kita pindah ke folder proyeknya. Oke, CD Breeze. Kemudian di sini kita require untuk Laravel Breeze-nya dan kita akan coba gimana sih si Laravel Breeze. Nah, ini versinya masih 0.0.1 ya. Jadi masih awal banget. Jadi belum rilis versi satunya juga. Oke, kemudian di sini kita bisa jalankan PHP Artisan Breeze install. Oke, mungkin kita lihat perbedaannya ya. Jadi kita akses dulu breeze.test. Oke, seperti ini, dan ini seperti biasa ya untuk si Laravel hasil instalasi pertamanya. Kemudian kita jalankan PHP Artisan Breeze install ini. Oke, kemudian kita disuruh jalanin npm install dan npm run dev. Oke, kita install terlebih dulu. Oke, kita tunggu prosesnya dulu. Jadi di sini nggak ada apapun ya. Kalau kita refresh, ternyata dia sudah ada login dan registernya. Ini masih buluk ya, karena kita belum install dari aset-asetnya dan belum dibuild. Jadi kita tunggu prosesnya di sini selesai. Oke, kita bisa tunggu. Jadi nggak ada apapun lagi di sini ya. Kita tunggu aja sih apa sih yang bakalan dikasih Breeze ini. Dan di sini Livewire atau inertia support. Jadi udah di support ya, ada bawaan langsung support Livewire atau inertia sepertinya. Seperti si oh enggak. Jadi kalau kita mau cari
yang support dengan Livewire atau inersia silakan ke Jetstream. Jadi seperti itu. Jadi ini benar-benar plain kayaknya sih ya. Oke, sudah, dan di sini kita bisa lihat, kita refresh, kita masuk login. Nah, ini tampilannya si Laravel Breeze ya. Jadi seperti ini untuk loginnya. Kemudian di sini untuk registernya seperti ini. Oke, mungkin kita coba cek source code-nya ya. Mungkin bisa kita lihat sesuatu di sini, atau kita coba ada sesuatu kah yang tersedia di sini. Nah, mungkin kita biasanya langsung ke route-nya ya. Bukan API tapi route web di sini. Oke. Oh, dia bakalan require di out app ini ya. Jadi dia bikin satu file out di sini untuk Laravel Breeze ya. Jadi di sini, nah ini dia yang digunakan si Laravel Breeze. Jadi beda ya. Jadi biasanya kan dia pakai satu kelas tersendiri kalau sebelumnya ya, kayak Jetstream kemarin pakai Jetstream, dia di service provider kalau nggak salah, lupa sih juga untuk Jetstream. Kalau make out dengan Laravel UI atau Laravel UI, dia biasanya langsung di web. Di sini ada sebuah kelas out kemudian routes gitu ya. Jadi di sini dia pakai si file ini. Jadi web ini dia require ke directory out ini. Oke, kita bisa cek di sini. Jadi dia ada di controllernya ya. Oke, jadi dia generate controller baru ya. Jadi untuk si Laravel Breeze ini dia generate controller. Kalau di Jetstream kemarin kan dia ditaruh di action ya kalau nggak salah. Kemudian di service provider dan banyak kelas yang nggak dipublish atau masuk ke vendornya. Nah, sedangkan Breeze ini langsung masuk ke controller ini. Jadi kalau mau edit-edit apapun ya tinggal di sini aja ya. Jadi sepertinya sih ini lebih mirip ke Laravel UI ya. Cuma saya juga kurang tahu. Cuma emang kayaknya sih mirip Laravel UI untuk modelnya ini. Register user controller. Oke, out register, kemudian validate. Ya, ini mirip, lebih mirip ke Laravel UI ya, sepertinya. Dan di sini ada event registered. Ini dia bakalan ngapain sih? Jadi ada eventnya. Ini dia masuk ke out events. Oke. Out. Oke. App provider. Oh, sorry. Route service provider home ini untuk redirectnya. Kemudian ini eventnya dia masuk ke dia di Illuminate out events register. Jadi di sana kita klik. Oke, di sini eventnya ngapain? Dia this user sama dengan user, nggak ada apa-apa ini. Oke, jadi biasa banget. Jadi ini mirip dengan Laravel UI untuk code-nya ya. Jadi cuma dia pakai si Tailwind. Confirmable password controller ini untuk konfirmasi passwordnya ya. Email verification. Nah, ini lebih ke out aja sih. Nah, mungkin ini akan cocok buat kawan-kawan yang nggak suka modelnya si Jetstream itu ya. Jadi ini bisa lebih cocok. Nah, ini mungkin bisa di custom dengan sendirinya daripada kawan-kawan disediakan si Jetstream sebanyak itu ya. Jadi mungkin nggak perlu fitur-fitur di Jetstream. Oke, kita coba dulu untuk register di sini. Tentu kita harus migrate ya. Kita akan buat tabelnya dulu. Oke, kita buat tabelnya dengan nama Breeze. Oke, kita buka Breeze, kemudian kita jalankan migrationnya. PHP Artisan migrate. Oke, di sini user table. Oke, dia pakai bawaan semua sih, nggak ada tambahan ya. Jadi nggak ada migration tambahan dari Breeze ini. Oke, sekarang kita bisa jalanin ini. Kita refresh saja. Amirul, amirul@coding.com. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita register ya. Oke, dan di sini tampilannya seperti ini. Mirip Jetstream sebenarnya dashboardnya, karena ya emang sama-sama dibangun dengan Livewire ya. Cuma kalau lihat seperti ini lebih mirip ke Laravel UI ya. Dia cuma ngasih tulisan your login gitu. Kemudian di sini menu yang tersedia cuma logout. Jadi benar-benar mirip Laravel UI ya. Kalau menurut saya ini Laravel UI, cuma dia pakai si Tailwind
CSS, dan ini adalah versi terbarunya gitu ya. Jadi kalau kemarin kan banyak yang protes, jadi akhirnya Laravel UI di maintenance dan bisa digunakan lagi dan tetap pakai Bootstrap. Sedangkan Breeze ini bakalan pakai si Tailwind CSS ini. Oke, jadi seperti ini aja untuk forgot password seperti ini. Jadi benar-benar sama, kalau saya lihatnya sih mirip banget sama si Laravel UI. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas tentang Laravel Breeze sampai saat ini. Mungkin nanti kalau ada update dari package sini, kita bikin videonya lagi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.